の野郎、追ってきやがった。Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kali ini Mimin Andre akan melanjutkan cerita One Piece episode ke-24. Gak perlu nunggu lama lagi, yuk langsung saja kita mulai. Takanome no Mihawk, Tengo Zoro, Umi ni Chiru. Cerita dimulai dengan Yosaku yang menanyakan kenapa Nami terlihat melamun dan fokus melihat buronan bajak laut. Tiba-tiba Johnny pun menyahut jika bajak laut yang dilihat Nami bernama Arlong. Di sini Johnny juga menjelaskan, jika buronan Arlong 20 juta dan termasuk bajak laut berbahaya. まあでも2000万ベリーの賞金ってのは捨てがたいけどな。こいつの強さときたら、この俺たちでも紙一重で殺される可能性が紙一重であるからな。 Namun bukannya mendengar semua ocehan Johnny, rupanya Nami malah membuka baju dan berniat untuk berganti pakaian. Di sini, Nami menyuruh Johnny dan juga Yosaku untuk berbalik badan. Namun karena naluri lelaki yang bergejolak, Yosaku pun berniat mengintip. Sayang tiba-tiba Nami keburu melakukan dorongan yang membuat keduanya tercebur dan Nami pun pamit. Rupanya, begitulah cerita kenapa Johnny dan Yosaku bisa ada di air saat penyerangan Mihawk ke kapal Dawn Creek. Mendengar cerita tadi, Usopp dan Zoro pun terlihat kesal dan juga marah. Merasa masih bisa melihat kapal Mary yang belum pergi jauh, Luffy pun meminta Zoro dan Usopp untuk mengejar Nami. Zoro, Usopp, sugu ike! Sono fune de Nami o okkagete kure! Di sisi lain, tampak kapal Dawn Creek yang terbelah jadi 3 bagian dan juga anak buah Dawn Creek yang ketakutan. Di sini mereka melihat kapal kecil berbentuk peti yang berlayar dengan santai. Dari jauh, Zoro yang akan mengikuti Nami, pandangannya teralihkan oleh sosok dalam kapal peti tersebut. Dan orang itu adalah pendekar pedang terkuat, orang yang paling dicari Zoro. Takanome no Mihawk. Takanome no Mihawk. Di pihak Baratie, tampak Patty dan semua koki yang ketakutan melihat Mihawk. Di sini salah satu koki berkata jika dilihat, tidak ada senjata istimewa yang dibawa Mihawk. Namun, kakek Zeff menjelaskan jika pedang di punggung itu adalah senjata paling berbahaya. Kembali ke Zoro, nampak Zoro yang merasa takut, tetapi juga senang bisa bertemu orang yang paling diincarnya. Di sini Zoro pun berniat untuk menantang Mihawk. Di sisi Dawn Creek, anak buah Dawn Creek pun melakukan tembakan ke arah Mihawk namun dapat ditangkis dengan pedangnya. Tiba-tiba Zoro pun datang dan memberikan pujian pada keahlian menangkis Mihawk. Setelahnya, dengan tidak banyak basa-basi, Zoro pun langsung mengajak Mihawk untuk berduel. Mendengar itu, Mihawk pun melompat dari kapalnya dan menanyakan apakah Zoro serius. Zoro pun berkata serius dan langsung berniat melakukan serangan dengan 3 pedangnya. Tak diduga, melihat Zoro yang serius, Mihawk pun bersiap hanya dengan pisau kecilnya. Oi, nan no tsumori da sorya? Marah dan merasa diremehkan, Zoro pun maju dan berniat untuk membunuh Mihawk. Dengan 3 pedangnya, Zoro pun mengeluarkan jurus Onigiri. Sayang, serangan ini mampu ditangkis Mihawk dengan pisau kecilnya yang membuat Zoro berkeringat. Tak menyerah, Zoro pun terus melakukan serangan ke Mihawk dengan 3 pedangnya. Namun, Zoro kembali jatuh dan membuat semua orang yang melihat khawatir. Bangkit dan kembali melakukan serangan, Zoro pun dipuji Mihawk jika kekuatannya lumayan. Sayang, Zoro yang terlalu semangat tak mendengarnya dan terus melanjutkan serangan sampai akhirnya jatuh kembali. Melihat Zoro yang jatuh, Mihawk pun mengatakan jika Zoro adalah orang yang lemah. Mendengar Zoro diejek, Johnny dan Yosaku pun berniat membantu Zoro, namun ditahan oleh Luffy. Setelah bangkit, Zoro pun teringat janjinya pada Luffy dan kembali melakukan serangan dengan jurus Toragari. Sadar jika Zoro sengaja membiarkan dadanya tertusuk, Mihawk pun menanyakan apa alasan Zoro berbuat seperti itu. Zoro pun dengan lantang menjawab, dirinya lebih baik mati daripada kalah. Mihawk pun jadi kagum dan akhirnya mengeluarkan senjata utamanya sebagai hadiah.
Melihat Mihawk mengeluarkan pedang hitamnya, semua orang yang melihat pertarungan Zoro dan Mihawk pun ketakutan. Di sisi Zoro, sadar jika dirinya sudah mencapai batas, Zoro pun berniat melakukan serangan pamungkasnya. Dengan jurusan Zensekai-nya, Zoro pun melakukan serangan yang berakhir dengan dua pedangnya patah. Mengakui jika dirinya telah kalah, Zoro pun berbalik dan membiarkan tubuhnya ditebas oleh Mihawk. Mihawk yang melihat itu kembali dibuat kagum oleh sifat Zoro. Tak ragu, Mihawk pun melakukan tebasan yang membuat luka dan para penonton tercengang. Mengira Zoro telah mati, Luffy pun marah dan melakukan serangan ke arah Mihawk. Namun dengan mudah Mihawk menghindarinya. Di sini, Mihawk berterima kasih dan mengatakan jika Zoro masih hidup. Di sisi Zoro, Yosaku dan Johnny mengangkat Zoro yang jatuh ke laut ke kapal. Di sini, Mihawk pun mengakui Zoro dan meminta Zoro untuk tetap terus hidup. Setelahnya, Mihawk pun menanyakan apa tujuan Luffy yang langsung dijawab dengan tegas, jika tujuannya adalah menjadi Raja Bajak Laut. Dari jauh, kakek Zeff berkata jika tidak mudah membuat Mihawk mengakui musuhnya. Tiba-tiba Zoro pun sadar dari pingsannya dan langsung mengangkat pedang. Di sini Zoro berkata dan berjanji pada Luffy, jika dirinya tidak akan kalah lagi. Merasa puas, Mihawk pun berniat pergi. Namun Don Krieg tiba-tiba datang dan langsung melancarkan tembakan. Di sini, dengan mudah Mihawk pun menghindarinya dan kemudian menghilang. Setelahnya, dari jauh Luffy berteriak dan menyuruh Usopp untuk pergi menyusul Nami. Setelah itu, Don Krieg pun memerintahkan anak buahnya menyerang Baratie. Mendengar itu, Luffy pun berkata pada kakek Zeff, jika dirinya bisa mengalahkan semuanya, maka dia harus diperbolehkan pergi. Dan cerita One Piece episode 24 pun berakhir. Buat yang pengen tahu kelanjutan cerita One Piece ini, kalian bisa like dan juga subrek agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa teman-teman.